Halo teman-teman, lanjut ke materi yang kedua yaitu 5 basic tenses. 5 basic tenses atau 5 tenses dasar adalah 5 bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang paling sering digunakan. Tenses ini merupakan perubahan bentuk kata kerja yang didasarkan pada keterangan waktu dan sifat kejadian. Kelima tenses dasar tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simple present tense. Yang kedua, simple past tense. Yang ketiga, future tense. Yang keempat, present continuous tense. Yang kelima, present perfect tense. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu simple present tense. Menurut Cron 1971, simple present tense menunjukkan suatu tindakan yang sedang terjadi saat ini. Bentuk ini digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan, tindakan yang berulang, kebenaran umum, dan instruksi atau arahan. Rumus dari simple present tense untuk kalimat positif yaitu subject plus verb 1, she or is plus object or complement. Rumus kalimat negatif yaitu subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object or complement. Rumus kalimat tanya atau interrogatif yaitu do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contoh kalimat dari simple present tense yaitu kalimat positif she goes to school every day diubah menjadi kalimat negatif menjadi she does not atau she doesn't go to school every day. Alasannya, kita menambahkan does not setelah subjek she untuk membuat kalimat menjadi negatif. Kata kerja go tetap dalam bentuk dasarnya karena does sudah menjadi bentuk bantu. Diubah menjadi kalimat tanya atau interrogatif menjadi does she go to school every day. Alasan kita menempatkan does di awal kalimat dan diikuti oleh subjek she. Kata kerja go tetap dalam bentuk dasarnya. Lanjut ke yang kedua yaitu simple past tense. Simple past tense adalah bentuk kata kerja untuk menunjukkan aktivitas atau situasi yang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Simple past tense digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang telah selesai di masa lampau dan untuk menghentikan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lampau. Rumus dari simple past tense untuk rumus kalimat positif yaitu subject plus verb to plus object or complement. Rumus kalimat negatif yaitu subject plus didn't plus verb 1 plus object or complement. Rumus kalimat tanya atau interrogatif yaitu did plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contoh kalimat dari simple past tense untuk kalimat positifnya adalah I visit Paris last summer. Diubah menjadi kalimat negatif menjadi I did not visit Paris last summer. Alasannya, kita menggunakan did not atau didn't sebagai bentuk negatif dari kata kerja bantu do dalam simple past tense. Kata kerja utama visit tetap dalam bentuk dasarnya atau verb 1 karena bentuk lampaunya sudah ditandai oleh did not. Diubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya menjadi did you visit Paris last summer? Alasannya, kita menempatkan did di awal kalimat dan diikuti oleh subjek you. Kata kerja utama visit tetap dalam bentuk dasarnya atau verb 1. Lanjut ke yang ketiga yaitu simple future tense. Simple future tense adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan tindakan yang belum dimulai. Tidak ada infleksi atau akhiran terpisah untuk simple future tense dalam bahasa Inggris. Simple future tense sederhana biasanya diungkapkan dengan menempatkan kata bantu will atau going to atau shall di depan bentuk dasar kata kerja menjadi I will leave tonight. Rumus dari simple future tense untuk kalimat positif yaitu subject plus will or shall plus verb 1 plus object or complement. Rumus kalimat negatif yaitu subject plus will not or shall not plus verb 1 plus object or complement. Rumus kalimat tanya atau interrogatif yaitu will or shall
plus subject plus verb 1 plus object or complement. Contoh kalimat dari simple future tense. Untuk kalimat positifnya yaitu I will travel to Japan next year. Diubah menjadi kalimat negatif menjadi I will not travel to Japan next year. Alasannya, untuk membuat kalimat menjadi negatif, dalam simple future tense kita menambahkan not setelah kata kerja bantu will. Diubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya menjadi will I travel to Japan next year. Alasannya, untuk membuat kalimat menjadi interrogatif, kita memindahkan will ke awal kalimat. Lanjut ke yang keempat, yaitu present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan yang sedang berlangsung. Bentuk ini digunakan ketika kita membicarakan sesuatu yang sedang terjadi pada saat berbicara. Terjadi di sekitar saat berbicara tentang periode sekitar saat ini dan berbicara tentang perubahan situasi. Rumus dari present continuous tense. Untuk rumus dari kalimat positif yaitu subject plus to be plus verb ing plus object or complement. Rumus dari kalimat negatif yaitu subject plus to be plus not plus verb ing plus object or complement. Rumus dari kalimat tanya atau interrogatif yaitu to be plus subject plus verb ing plus object or complement. Contoh kalimat dari present continuous tense. Kalimat positif, she is reading a book now, diubah menjadi kalimat negatif menjadi she is not reading a book now. Alasannya, kita menambahkan kata not setelah is untuk menyatakan bahwa tindakan membaca tidak sedang dilakukan. Diubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya menjadi is she reading a book now. Alasannya, kita memindahkan is ke awal kalimat dan menambahkan tanda tanya di akhir untuk mengubah kalimat menjadi bentuk pertanyaan. Lanjut yang kelima atau yang terakhir yaitu present perfect tense. Present perfect tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang dimulai di masa lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Dilakukan pada suatu waktu yang belum berakhir, aksi yang baru saja selesai, dan untuk menyatakan suatu aksi yang waktunya tidak penting. Rumus dari present perfect tense. Rumus dari kalimat positif yaitu subject plus have or has plus verb 3 plus object or complement. Rumus kalimat negatif yaitu subject plus have or has not plus verb 3 plus object or complement. Rumus dari kalimat interrogatif yaitu have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement. Contoh kalimat positif dari present perfect tense yaitu she has finished her homework, diubah menjadi kalimat negatif menjadi she has not finished her homework. Alasannya, kita menambahkan not setelah has untuk menyatakan bahwa tindakan menyelesaikan pekerjaan rumah belum dilakukan. Diubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya menjadi has she finished her homework. Alasannya, kita memindahkan has ke awal kalimat dan menambahkan tanda tanya di akhir untuk mengubah kalimat menjadi bentuk pertanyaan. Terima kasih sudah menonton videoku, teman-teman. See you next time. Bye-bye.